Bayangin aja nih teman-teman, kita mulai lagi ngobrolin soal orang-orang berkuasa yang suka bikin proyek megah tapi lupa hitung-hitungan dasar. Nah, hari ini gua mau cerita soal Pak Luhut Binsar Panjaitan, si mantan Menko Marves yang kayaknya nggak pernah capek dorong proyek infrastruktur besar-besaran. Tapi kali ini fokusnya ke kereta cepat atau bus aja ya. Ya yang Jakarta Bandung aja udah bikin utang numpuk kayak gunung es. Sekarang dia lagi getol buat lanjutin sampai Surabaya. Santai aja, gua ceritain pelan-pelan biar kita bisa geleng-geleng kepala bareng. Jadi inget gak proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau yang sekarang disebut WUS itu? Mulai dari era Jokowi, ini proyek prestisius banget kerjasama sama Cina. Awalnya katanya bakal revolusioner, bikin perjalanan cuma 40 menit, hemat waktu dan bla bla bla. Tapi realitanya biaya membengkak gila-gilaan. Dari estimasi awal sekitar 60 triliun jadi sampai 114 triliun atau lebih. Hutangnya ke China Development Bank atau CBD aja udah 118 triliun. Bunganya aja 2 triliun per tahun. Sementara pendapatan dari tiket cuma 1,5 triliun setahun. Nggak cukup nutup buat bayar bunga, apalagi pokoknya. Ini kayak beli mobil mewah, kredit, tapi gaji bulanan cukup buat beli bensin doang. Dan siapa yang terlibat dari awal? Pak Luhut sendiri bilang, proyek ini udah busuk sejak awal, keuangannya amburadul. Dia akuin sendiri dalam wawancara baru-baru ini. Tapi anehnya, bukannya introspeksi, malah bilang saya terima sudah busuk itu barang. Santai banget ya, kayak lagi ngomongin roti basi, bukan utang negara yang bikin kita semua nangis. Nah sekarang proyek Jakarta Bandung ini belum beres-beres. Operasionalnya baru 2 tahun, tapi udah jadi bom waktu buat keuangan negara, kata pengamat ekonomi. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik bilang, ini prediksi lama yang jadi nyata. Utang numpuk dan Pak Jokowi dulu ngotot banget meski banyak yang kritik. Ada yang bilang ini bisa bebanin APBN meski Pak Luhut geram dan bilang siapa yang minta APBN. Tapi fakta di lapangan KCIC atau perusahaan pengelolanya lagi struggle, sinking fund-nya aja turun dari 1,73 triliun jadi 1,38 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa aja tolak bayar pakai APBN, takut jadi beban rakyat. Dan ini belum termasuk delay operasional, masalah teknis, atau fakta bahwa penumpangnya belum sebanyak harapan. Bahkan netizen menuntut Purbaya konsisten soal masalah utang. Netizen minta Jokowi, Erick Thohir, dan Pak Luhut yang bertanggung jawab. Tapi Pak Luhut nggak berhenti di situ. Beliau lagi bilang santai, Cina mau lanjutkan kereta cepat sampai Surabaya. Asal hutang lama direstrukturisasi dulu. Pastikan proyek ini tetap lanjut katanya. Belajar dari WUS, dia saranin jalurnya sejajar sama rel kereta atau jalan raya biar minim terowongan supaya biaya nggak bengkak lagi. Tapi tunggu dulu, ini kayak orang lagi ngutang kartu kredit, malah mau pinjam lagi buat beli rumah baru. Logikanya di mana? Proyek Surabaya ini estimasinya bakalan makan biaya triliunan lagi. Panjangnya ratusan kilometer, lewat Medan yang lebih susah. Kalau Jakarta Bandung aja udah bikin ribut soal utang, ini bakal jadi apa? Tsunami utang. Santai aja, gua nggak bilang Pak Luhut jahat atau apa. Beliau pasti punya visi besar, mau bikin Indonesia maju, konektivitas bagus, tapi kritiknya banyak. Ada yang bilang ini proyek prestis doang, nggak prioritas buat rakyat biasa yang lebih butuh transportasi murah agar aman sehari-hari. Lagian transportasi publik di dunia emang jarang untung. Kata Pak Luhut sendiri, tapi kalau gitu kenapa dipaksain? Apalagi di tengah ekonomi lagi recovery pasca pandemi, inflasi dan beban utang negara yang udah tinggi. Ini bisa jadi jebakan utang ke Cina yang ujung-ujungnya aset negara diambil alih atau kita kena tekanan politik. Bayangin, kalau proyek ini lanjut tapi gagal lagi, utang nambah numpuk, rakyat yang bayar lewat pajak atau harga tiket mahal.
Pak Luhut bilang kalau nggak ngerti datanya nggak usah komentar. Tapi data-data ini kan terbuka dari media dan pengamat. Mungkin beliau santai karena nggak langsung rasain dampaknya. Tapi kita yang naik angkot atau kereta biasa, yang lihat harga sembako naik gara-gara ekonomi tegang. Intinya proyek kereta cepat ini kayak mimpi indah yang berubah jadi mimpi buruk. Pak Luhut memaksakan lanjutan ke Surabaya. Padahal yang Bandung aja udah bikin kita semua pusing mikirin utang. Mungkin saatnya berhenti sejenak. Restrukturisasi beneran dan prioritaskan yang benar-benar dibutuhin rakyat. Santai aja ya, tapi jangan sampai kita juga santai-santai. Utangnya nggak santai loh. Gimana menurut lo?